gunung. Terus kalau secara hantunya Editas itu ngambil budaya atau menciptain sendiri, Mas? Kalau saya kebanyakan dari ya gitu, kalau bicara entitas itu lebih dari kayak mimpi, lebih dari kayak gitu-gituan sih sebenarnya, jauh ketimbang oh di sini daerah sini ada apa-apa gitu. Jadi lebih apa sih itu, jadi prosesnya seperti itu. Dulu pernah punya pengalaman ini kayaknya ketemunya kayak begini kayak gitu kira-kira. Kalau untuk Atta sendiri, pertimbangannya apa sih ikut terlibat di proyek ini gitu? Butuh waktu berapa lama akhirnya setuju join? Ya nggak terlalu lama sih, cuman beberapa bulan lah ya. Beberapa bulan ngobrol, dan aku pribadi ada keminatan dengan berkarya di industri film gitu. Dengan mungkin teman-teman udah beberapa pernah lihat dulu aku berkarya di film, jadi kayaknya aku pengen bikinnya lebih baik lagi. Jadi pengen banyak belajar, banyak teman-teman brainstorm juga, apalagi di sini banyak anak-anak muda yang punya mimpi yang bagus. Jadi aku pengen belajar bareng lah di sini. Tantangan keseruan di belakang layar tuh seperti apa sih, Bang Atta? Ya, kalau belakang layar mungkin lebih banyak yang di belakang layar Mas Jose sama Mas Raul ya. Jadi di sini aku punya peran yang bisa dibilang seksi, tapi kalau dibilang belajar, aku juga banyak belajar lah. Di sini banyak figur-figur yang udah lebih lama di film. Aku di sini selalu memposisikan diri aku sebagai orang yang ingin banyak belajar gitu aja sih. Kenapa lebih milih jadi eksekutif produser dibanding main film sendiri? Mungkin karena udah punya anak jadi karena pagi-pagi udah nganter anak sekolah, terus ada kerjaan-kerjaan juga di kantor gitu. Jadi tapi pengen lagi sih nanti, mungkin nggak tahu lah kapan nanti aku akan kembali lagi mungkin, tapi sekarang aku belajar dulu karena aku sebenarnya passionnya lebih ke sutradara ataupun producing. Dari apapun yang aku bikin tuh seneng banget nge-produce sesuatu gitu ya. Dari kadang-kadang produksi itu bukan hanya di bidang entertainment, kadang di bidang makanan juga, bidang apa juga. Betul. Namanya kita suka meng-create, suka berkarya ya. Terus ketemu Mas Fadi, ketemu Raul, ketemu Mas Jose, ya seneng lah dengan banyaknya. Mungkin actingnya di PH sendiri ya. mungkin udah lama banget, tapi semoga one day nggak ada yang bilang enggak. Ya. Ikut kasih masukan juga nggak sih, Bang Atta, untuk proyek ini kasih masukan? Yang pasti nanti kita kasih masukan lah. Apalagi nanti kan ada pasti film ini kan bukan hanya produksi, tapi ada promosi, ada marketing, ada dan lain-lain. Jadi aku tuh selalu percaya setiap orang kan ada bidangnya juga gitu. Jadi kita di sini kan dengan di PH House Production ini punya banyak tim, punya banyak partner, itu kan gunanya biar bisa saling brainstorm, saling bagi-bagi tugas. Aku yakin nanti aku punya partnya sendiri untuk aku bekerja di karya ini. Mas Fadi, menarik dong, tadi katanya ngambil case-nya dari teman-teman pedal. Oke. Jadi sebenarnya pedalnya kan baru hype di Jakarta itu 2024. Nah 2023, 2022 tuh udah ada di Bali. Nah cuman ketika kita membuat case ini, hype pedal tuh belum ada. Nah cuman karena kita produser suka bonding sama talent, nah terus Rahul ngebawa, kita main pedal yuk gitu. Rahul sempat spill bahwa pedal ini akan jadi global sport, gue bilang. Terus gue bilang, masa sih gitu? Yaudah kita coba. Nah ternyata anak-anak kuncen ini pada suka. Terus akhirnya aku bilang, yaudah yuk kita jadiin serius nih biar mainnya jago gitu. Dan alhamdulillah sekarang pada jago-jago main pedalnya. Ini Atta aja nih berapa bulan skillnya udah, wah main pedalnya kacau sih. Gokil gitu. Jadi akhirnya dari ketertarikan kita main olahraga bareng, nah itu akhirnya kita bisa ngobrol di situ. Dan jujur Atta gabung sama Hers pun itu berawalnya kita dari pedal ya. Dari pedal terus diajak ngobrol sama Atta, ya tahu gua nge-produce, apa segala macam, terus kayak boleh nggak main ke kantor, ya udah ngobrol akhirnya, dan akhirnya Atta bergabung lah di Hers Production gitu. Tadi terkait pemain, sebenarnya mereka kan pas dipilih belum besar kayak sekarang. Itu ada alasan nggak milih mereka yang belum punya nama untuk film ini? Oh iya, itu makanya aku debat sama Rahul tuh cukup lumayan luar biasa ya gitu. Tapi akhirnya kita punya standarisasi ya Hul ya.
nomor satu is acting dulu sih. Habis itu baru lah. Ya semuanya each and every one of them tuh casting. Mereka datang casting dan mungkin ada feelingnya juga ya kalau misalnya kita ngelihat acting mereka, wow. Ini nih Mojo, ini nih Agnes. Jadi ya kita langsung ada feeling itu, ya kita fight. Mau itu alasannya gara-gara sosmed atau apa itu kedua, ketiga gitu. Ya kebetulan Davina tuh sebelum kita syuting ini kan sebelum Ipar Adalah Maut ya, yang Davina mungkin naik banget dari film itu. Tapi kita dari sebelum itu tahu ada film Ipar pun kita udah ngeliat actingnya something. Let's fight for her, let's fight for Fonzie, let's fight for Cinta. Jadi kita sebagai produser ada responsibility untuk ngelihat talent gitu. Jadi that's our job dan kita pilih and nggak salah juga gitu. Kayak aku sih proud ya of their acting. Jadi happy sih. Kenapa baru dirilis sekarang ya? Kenapa? Banyak filmnya harus. Ya mungkin kita ngepasin di ulang tahunnya Atta ya. Kayak gitu. Kenapa rilisnya sekarang ya? Karena memang kemarin ada beberapa yang harus kita rilis dulu gitu, dan kita ngerasa bahwa ini waktu yang terbaik lah untuk kita rilis gitu. Itu sih. Mas Tadi ada Fadi sempat sama itu Sarah Wijayanto. Iya, tadi ada Sarah Wijayanto spill, boleh dia berperan sebagai apa tadi? Oh, oke. nanti dulu. Itu nonton tanggal 6 November. Berarti Salah itu satu sosok yang kejutan ya? special lah Gitu. di Oke, film kita. aku tambahin sedikit ya masalah sosok tadi. Kalau Mas Jose kan memang membawa konsep Kuncen itu dengan di skripnya sudah ada sosok ini, sosok ini, sosok ini. Nah kebetulan karena aku bareng sama Sarah juga, jadi aku minta duduk bareng sama Sarah dan adiknya kayak, aku tuh di film aku tuh ada sosok ini. Boleh tahu nggak sih sosoknya seperti apa? Karena kan mereka yang bisa lihat langsung dan segala macam, dan kebetulan Wisnu gambar. Akhirnya aku bawalah ke Mas Jose yang kayak gini. Oh iya, kayak gini waktu itu gue diceritain. Akhirnya itu yang membuat kita kayak, oh ya udah, emang takutnya pas kita lagi syuting kan emang itu di hutan beneran. Terus kalau misalnya hantunya tidak sesuai atau sosoknya, takutnya ada yang marah kan nggak enak. Jadi lebih baik kita buat semirip mungkin gitu. Kita syuting kuburan tuh kuburan beneran. Daerah Kuburan, Iya maksudnya lagi. kuburan Oh keramat. iya lagi, bener lagi. Kuburan. Betul. Tapi gak ada orang yang dikasih tahu gitu. Pemain ini gak dikasih tahu ini. Cuma di set, Produser dan director doang yang tahu. Ini ya. cuma setting kok, ini cuma. Tapi padahal itu kuburan beneran semua tuh. Berarti Kak Sarah dengan Mas Wisnu ini ada perannya atau cukup besar juga ya untuk dalam film Iya kan, ini? mereka keluarga aku juga kan. Dan kebetulan Sarah juga main di sini juga gitu. Pakai kuncen juga waktu syuting ini. Oh iya dong. Ada kan? Ya. Waduh. Aduh. Kualat kamu bikin film kuncen gak ada Iya dong, kuncennya. ada dong. Yang jadi kuncen siapa sih? Kenapa? Yang jadi kuncen. Siapa namanya?